Sahabat, kejadian tenggelam juga hampir merenggut nyawa Abah Deden, seorang penjaring ikan impun. Saat itu, Abah sedang menarik ikan di pantai dengan air sebatas dadanya. Namun ombak besar yang datang tiba-tiba langsung saja menggulung tubuhnya saat itu. Ia pun terbawa arus hingga ke tempat yang dalam. Pernah Bapak tenggelam ke bawah ombak setinggian kira-kira 6 meter lah dalamnya. Alhamdulillah, dengan susah payah Deden bisa kembali berenang ke pinggir pantai. Karena airnya deras, airnya kencang, terlalu kencang, besar, tertarik ombak, tenggelam. Meski sempat terseret ombak hingga tenggelam di pantai Pelabuhan Ratu, Deden yang berusia 65 tahun ini tidak punya pilihan lain. Menjaring ikan impun dengan segala resikonya merupakan satu-satunya cara Abah untuk mencari nafkah. Apalagi pekerjaan ini telah ditekuninya sejak masih muda. Iya pastilah, karena ombaknya juga gede, cuaca yang tidak menentu, kadang-kadang hujan gede disertai angin petir juga gitu kan. Merasa khawatirnya takut tenggelam gitu kan, ombaknya karena ombaknya yang sangat gede kan kalau di laut. Tapi kita berharap aja kepada Allah, kita ya memohon perlindungan aja. Mau apa lagi, ini kan udah kehidupan, harus jalin aja. Tenggelam bukan satu-satunya bahaya yang mengintai Abah Deden. Kaki dan tangannya kerap kali terluka sepulang menjaring ikan impun di pantai. Risikonya ombak besar, kena ada yang batu, suka kena kaki, suka benjol, itu aja kendalanya. Dalam sehari, kalau sedang musimnya ikan impun, Abah Deden bisa mengumpulkan 25 sampai 30 gelas ikan. Namun saat sedang tidak musim, hanya ikan-ikan kecil saja yang terjaring oleh Abah. Untuk menyerok ikan tersebut di muara, Abah Deden hanya bermodalkan jaring nilon kecil seukuran 1 kali 1 meter. Itu pun kadang jaringnya rusak sehingga Abah tidak bisa maksimal bekerja dan membuat ikan yang bisa terjaring hanya sedikit. Iya, kalau itu airnya kencang, tenaga yang harus kuat, ekstra. Penyebabnya itu ada kendala di siripnya, ada kendor gitu. Kendalanya itu aja. Apakah arusnya kencang airnya. Yang dicari itu impun, fokusnya impun aja yang dicari, tapi yang dapat ikan apa aja. Dapat ikan kecil-kecil, gitu. Ikan seperti ikan ikan petek, ikan koro, itu juga dapat, tapi ikan kecil-kecil, selain impun juga. Namun, saat tengah asik menyerok ikan, ada saja kejadian yang menimpa Deden. Barang-barang yang diletakkannya di pinggir pantai sering menjadi incaran tangan-tangan jahil. Walaupun barang yang hilang tak terlalu berharga, namun sangat berarti buat Abah. Lumayan juga ya, ikannya nih dapat buat sibuk, bikin baik. Mana nih? Sendal saya, jalan sapi saya. Yang kadang ada yang maling nih. Kali-kali saya pulang nyeker. Selain mencari ikan impun, Deden juga bekerja membuat bata merah untuk menambah penghasilannya. Berbekal gerobak, Deden mencari bahan bata merahnya berupa tanah liat di sekitar kampungnya Karangpapak, Desa Karangpapak, Cisolok, Pelabuhan Ratu. Setelah terkumpul secukupnya, tanah liat itu ditumpuk di bedeng percetakan yang sempit. Karena Abah tak punya lahan yang luas. Di bedeng sempit ini, Deden mengerjakan proses pembuatan bata merah.
Tanah liat yang baru diambilnya dicampur dulu dengan air dan diaduk jadi semacam adonan dengan tekstur yang halus tapi tidak lembek. Setelah itu, adonan tanah liat dimasukkan dalam cetakan dan mulai membentuk bata merah. Selanjutnya dikeringkan dengan cara dijemur. Proses ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Bisa 4 hari, tapi juga bisa sampai 2 minggu bergantung pada kondisi cuaca. Agar mendapatkan bata merah yang kualitasnya bagus, Deden mesti menunggu proses pembakaran 1 hari 1 malam dengan menggunakan kayu bakar. Kalau zaman sekarang udah jadinya bata merah, udah di hasilnya bata merah mau dijual, ini saingan dengan bata itu. Bata hebel sekarang. Kesulitnya sekarang itu aja, Mbak. Kesulitannya. Sementara itu, setelah bata merahnya selesai dibuat, Deden pun mulai mengantarkannya ke pelanggan-pelanggan yang sudah memesan. Bata merah itu dijual per biji oleh Abah dengan harga yang bervariasi. Mulai dari 500 hingga 1.000 rupiah, tergantung seberapa jauh jarak pengantarannya. Bu, si bapaknya ada? Ini bata pesanan si bapak, tapi udah dibayar. Taruh aja di sana. Cari itu, nggak laku-laku itu bata merahnya. Karena ya sekarang itu baru-baru ini banyak saingannya dengan bata hebel itu. Membawa ratusan bata merah yang ditumpuk dalam gerobak kecil, beresiko bata merahnya jatuh dan pecah di jalan. Hal itu bisa berakibat Abah Deden rugi lantaran harus mengganti bata merah yang pecah. Kalau soal pecah itu Pak, udah biasa. Kalau patah 2 udah biasa, ya masih bisa terjual. Kalau udah itu hancur, mestilah kerugian ada juga. Ya paling-paling tambah-tambah lagi, minta bata lagi. Kalau pecah 50 atau rusak 100, itu orang itu minta ganti lagi sama bapak, itu otomatis bapak rugi. Selain dijual ke toko-toko material atau ke mandor-mandor bangunan, Abah Deden juga menawarkan bata merah buatannya ke warga yang tengah membangun rumah. Ini Pak, bata merahnya pesanannya. Ya Pak, disusun di sini aja. Sebagian dari rezeki yang diperoleh Abah hasil berjualan bata merah disisihkannya dan disumbangkannya untuk sodako di masjid. Sebagai wujud syukur berapapun hasil yang ia terima. Keutamaan bersodakoh ini disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sehari-hari, istri Abah Deden, Lilis, membantu Abah mencari nafkah dengan berjualan keliling kampung, menjajakan peye ikan hasil tangkapan Abah di pantai. Peyenya peye. Peye ikan yang dibuatnya sendiri itu dijual Lilis dengan harga Rp5.000 per bungkus. Ya namanya kita jualan ya, kadang-kadang kita laku, kadang-kadang kita sepi juga gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini kan banyak yang masak juga gitu kan. Jadi jarang membelinya juga. Beda kalau ikan impun lebih gurih, enak pokoknya. Oh kalau itu nggak bisa awet lama-lama, harus langsung dimakan. Soalnya kan emak bikinnya langsung dijual, jadi harus langsung dimakan, nggak bisa awet lama. Pernah saya pesan di itu dioseng, di bumbu kuning, dipepes kadang. Bersyukur mendapatkan rezeki, ujian bagi Lilis belum terhenti.
Sisa dagangan peye ikan yang jadi satu-satunya Lilis sandarkan harapan memperoleh uang itu tiba-tiba tumpah tanpa Lilis sadari hingga tak mungkin dijualnya lagi. Untuk membuat peye ikan, Lilis mengumpulkan dulu bahan-bahannya seperti tepung terigu, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan penyedap rasa. Ikan-ikan itu dibersihkannya dan dicucinya terlebih dulu, lalu dijemur sampai benar-benar kering. Sembari menunggu ikan-ikan impunnya kering, Lilis membuat bumbu dengan menghaluskan atau mengulek bawang putih. Kalau sudah, Lilis lantas membuat adonan dari tepung dicampur air, diaduk-aduk, lalu kemudian di dalam adonan dia berikan penyedap rasa secukupnya. Setelah bumbu tercampur rata, barulah Lilis memasukkan ikan-ikan yang telah kering ke dalam adonan tepung. Berikutnya, Lilis tinggal menyiapkan penggorengannya dan kemudian menggoreng ikan. Kalau nggak ada ikan untuk hidup sehari-hari, paling-paling gimana ya? Harus nahan lapar juga gitu ya. Ya mau apa lagi, mau gimana lagi? Udah begini gitu kan? Udah aja, disyukurin aja. Dengan pendapatan yang pas-pasan, kondisi perekonomian Deden dan Lilis pun serba kekurangan. Di tengah-tengah berbagai himpitan kesulitan hidup, mereka tetap bersyukur. Karena ikan-ikan yang dijaring Abah di pantai sering jadi penyelamat saat mereka tak bisa membeli beras untuk makan. Untuk sekedar jajan anak juga kita susah, boro-boro untuk jajan lah. Untuk makan sehari-hari juga, makan nasi beri nasi. Udah sangat apalagi di tahun-tahun kemarin ya. Benar-benar merasa pahitnya, begitu sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, alhamdulillah hari ini kita akan bicara tentang salah satu tabi'in, yaitu Muhammad Ibn Sirin. Beliau orang yang sangat solih, generasi awal setelah Rasulullah wafat yang kehidupannya penuh dengan kebaikan. Beliau adalah seorang pedagang yang sangat jujur. Pernah suatu hari beliau membeli 40 kaleng minyak zaitun untuk dijual kembali. Tapi ternyata setelah dicek 40 kaleng minyak zaitun itu ternyata ada bangkai tikus. Maka pada saat itu Muhammad bin Sirin bilang sama pegawainya, buang saja. Kita tidak akan menjual sesuatu yang ada kotorannya, karena dari sumber yang sama. Maka pada saat itu Ibnu Sirin langsung membuang semua kaleng minyak zaitun itu. Alhasil, karena dia harus membayar kepada pemasok, Ibnu Sirin bilang, saya tidak punya uang. Maka dalam waktu singkat Ibnu Sirin dimasukkan ke dalam penjara. Peristiwa ini sangat jarang hari ini kita saksikan. Khususnya menghargai konsumen, jujur terhadap konsumen, dan kemudian bermuamalah dengan cara yang baik. Ini contoh yang mahal untuk kita teladani, agar bisnis kita bukan hanya menghasilkan keuntungan, tapi menghasilkan keberkahan.